Latar belakang. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang memengaruhi pola kepemilikan dan harta yang terbagi menjadi harta pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta pusaka rendah merupakan hasil usaha pribadi dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolanya, baik berdasarkan kehendak pemilik, hukum Islam, maupun kesepakatan keluarga. Keberadaannya mencerminkan perpaduan antara adat dan syariat, sebagaimana sifat hukum adat yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial. Namun, dalam praktiknya sering muncul perbedaan pandangan yang berpotensi menimbulkan konflik, terutama terkait dengan mekanisme pembagian warisan. Modernisasi turut memperkuat dinamika tersebut dengan menggeserkan nilai yang perspektif masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai harta pusaka rendah menjadi penting untuk memahami peran, fungsi, serta permasalahan yang muncul dalam konteks kehidupan masyarakat Minangkabau kontemporer. Rumusan masalah. 1. Apa saja jenis harta pusaka rendah di Minangkabau? 2. Bagaimana sistem pembagian harta pusaka rendah dalam masyarakat Minangkabau? 3. Apa saja aturan pembagian harta pusaka rendah di Minangkabau? 4. Pengaruh hukum Islam terhadap pembagian harta pusaka rendah. 5. Pembagian kedudukan dan peran perempuan di Minangkabau dalam pengelolaan harta pusaka rendah. 6. Apa saja faktor penyebab terjadinya konflik antara anak dan kemenakan dalam perebutan harta pencarian. 7. Apa saja permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan harta pusaka rendah? 8. Bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik harta pusaka rendah? 9. Apa saja pengaruh modernisasi terhadap harta pusaka? 10. Bagaimana solusi untuk mengatasi konflik dalam pembagian harta pusaka rendah agar tidak menimbulkan perselisihan antar keluarga? Tujuan. 1. Mengetahui jenis-jenis harta pusaka rendah di Minangkabau. 2. Memahami sistem pembagian harta pusaka rendah dalam masyarakat Minangkabau. 3. Menjelaskan aturan pembagian harta pusaka rendah yang berlaku di Minangkabau. 4. Untuk menganalisis pengaruh hukum Islam terhadap pembagian harta pusaka rendah. 5. Mengetahui kedudukan dan peran perempuan di Minangkabau dalam pengelolaan harta pusaka rendah. 6. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antara anak dan kemenakan dalam perebutan harta pencarian. 7. Mengetahui permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan harta pusaka rendah. 8. Dalam menjelaskan peranan tokoh adat dalam menyelesaikan konflik harta pusaka rendah. 9. Untuk menganalisis pengaruh modernisasi terhadap keberadaan dan pengelolaan harta pusaka. 10. Merumuskan solusi dalam mengatasi konflik pembagian harta pusaka rendah agar tidak menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Jenis harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah di Minangkabau merupakan harta yang diperoleh dari hasil usaha pribadi dan dimiliki secara individual. Berbeda dengan harta pusaka tinggi, diwarisi secara turun-menurun dalam kaum. Jenis harta pusaka rendah meliputi harta pencarian dari hasil kerja sendiri, harta hibah atau pemberian, harta warisan berdasarkan hukum Islam, faraid, harta hasil perkawinan, gonogini, serta harta wasiat. 1. Harta pencarian berasal dari usaha pribadi sehingga pemilik memiliki hak penuh untuk mengelola dan mewarisi. Menurut Nafis 1947. 2. Hibah. Hibah menjadi bagian pusaka rendah karena merupakan pemberian harta
secara sukarela kepada pihak lain, dan dianjurkan dalam Islam melalui menilai kebijakan dan kepedulian sosial. Selain itu, pembagian warisan pusaka rendah umumnya mengikuti hukum Islam agar memberikan kepastian dan keadilan bagi ahli waris. Menurut Rahmi Murniati 2003. 3. Harta hasil perkawinan juga termasuk pusaka rendah karena diperoleh selama kehidupan rumah tangga dan dapat diwariskan kepada anak-anak atau dibagikan secara adil jika terjadi perceraian, menurut Yaswirman. 4. Warisan juga menjadi bagian pusaka rendah karena seseorang memiliki hak mengatur pemberian hartanya sebelum meninggal dunia selama tidak merugikan ahli waris yang sah. Sistem pembagian harta pusaka rendah. Sistem pembagian harta pusaka rendah dalam masyarakat Minangkabau umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga agar tercapai kesepakatan bersama dan terhindari dari konflik antar ahli waris, menurut Amir Syarifuddin 2004. Selain itu, pembagian juga dapat dilakukan berdasarkan hukum Islam faraid yang mengatur bagi setiap ahli waris secara jelas dan adil sesuai Surat An-Nisa ayat 11. Menurut Yazid Sabiq 2008. Karena harta pusaka rendah berasal dari hasil usaha pribadi, pemilik harta juga memiliki hak untuk menentukan pembagian harta melalui hibah atau wasiat selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menurut Subekti 2003. Dalam praktiknya, masyarakat Minangkabau sering memadukan hukum Islam dan hukum adat, dan pembagian harta pusaka rendah sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat dan nilai-nilai agama, menurut Murniati 2020. Aturan pembagian harta pusaka rendah. Aturan pembagian harta pusaka rendah di Minangkabau umumnya mengikuti hukum Islam faraid karena harta tersebut berasal dari hasil usaha pribadi, sesuai prinsip adat besyadi syarak bersani Kitabullah, menurut Nafis 1984. Pembagian harta diberikan kepada ahli waris inti seperti anak, orang tua, serta suami dan istri sesuai ketentuan faraid. Dalam pembagian, anak laki-laki bisa memperoleh bagian lebih besar dibandingkan anak perempuan karena memiliki tanggung jawab ekonomi dalam keluarga, sehingga perbedaan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan tanggung jawab sesuai sosial dan ekonomi, menurut Hadi Kusuma 1990. Meskipun demikian, pelaksanaan pembagian warisan terhadap mengutamakan musyawarah keluarga untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik antara ahli waris, menurut Hazairin 1982. Jika terjadi perselisihan, penyelesaian biasanya dilakukan melalui tokoh adat dan ulama terhadap penentukan jalur hukum formal, menurut Hanis 1984. Pengaruh hukum Islam. Pengaruh hukum Islam terdapat dalam pembagian harta pusaka rendah di Minangkabau terlihat dari penerapan sistem faraid yang lebih mengutamakan keluarga inti seperti anak, suami, istri, dan orang tua, selain sesuai prinsip adat bersandi syarat bersandi Kitabullah, menurut Hazairin 1982. Hukum Islam memberikan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan dan pembagian warisan bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dijelaskan hukum dalam Surat An-Nisa ayat 7 dan 11. Selain itu, Islam menegaskan bahwa harta pusaka rendah merupakan harta milik pribadi, tidak boleh diambil secara zalim oleh pihak lain, sehingga legalitas pemilikan lebih terjamin. Pengaruh hukum Islam menjadi terlihat pada konsep keadilan profesional seperti pembagian warisan didasarkan pada keseimbangan hak dan tanggung jawab dalam keluarga.
bukan sekedar pembagian sama rata. Dengan demikian, penerapan hukum Islam dapat dibagikan harta pusaka rendah, pemberian kepastian hukum, perlindungan hak waris, seperti membantu minimalisir konflik dalam keluarga, menurut Zainuddin Ali Suparman Usman. Kedudukan dan peran perempuan di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal yang menetapkan perempuan sebagai pusat, garis keturunan, dan warisan keluarga. Kedudukan perempuan tercermin sebagai istilah Bundo Kanduang. Ya, dan Limpape Rumah Nan Gadang menunjukkan peran penting perempuan dalam menjaga adat, keluarga, dan berkelanjutan kaumnya. Perempuan Minangkabau merupakan inti dari sistem matrilineal yang berfungsi sebagai penerus keturunan yang memegang hak atas hak keluarga, menurut Amir 2011. Setelah itu, kedudukan perempuan dalam masyarakat Minangkabau sangat sentral karena menjadi pewaris garis keturunan serta menjaga kelangsungan kaum, menurut Nafis 1984. Dalam pengelola harta pusaka rendah, perempuan memiliki hak dan peran penting karena berada dalam garis keturunan utama. Harta pusaka rendah diwarisi dalam berdasarkan hukum Islam atau kesepakatan keluarga. Kedudukan perempuan juga diperlakukan dalam Islam melalui surah An-Nisa ayat 7 dan 11 yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak atas waris. Hal ini sesuai dengan prinsip Minangkabau adat besan di syarak besan di Kitabullah yang menunjukkan bahwa adat dan Islam berjalan seiring dalam mengatur kehidupan masyarakat. Faktor pembagian harta pusaka rendah. Konflik antara anak dan kemenakan dalam perebutan harta pencarian di Minangkabau terjadi karena satu perbedaan pandangan mengenai hak waris antara adat dan keluarga inti. Konflik ini dipengaruhi oleh keracunan status hak antara harta pusaka tinggi dan harta pencarian harian, sehingga menimbulkan klaim ganda antara anak dan kemenakan menurut Amir 2011. 2. Pergeseran pola kekerabatan dari keluarga besar ke keluarga inti yang menyebabkan orang tua lebih mengutamakan anak kandung dibandingkan kemenakan menurut Hadi Kusuma 2003. 3. Lemahnya musyawarah keluarga dan menurunkan peran kepemukaan adat dan juga membentuk konflik lebih mudah berujung pada jalur hukum formal menurut Nafis 1984. Faktor ekonomi turut memperoleh pembesaran perselisihan karena harta dibandingkan sebagai aset nilai tinggi yang diperebutkan untuk kepentingan pribadi menurut Syarifuddin 2004. 4. Pencampuran tangan pihak luar yang memprovokasikan dan memperkeruhkan hubungan antara anak dan kemenakan menurut Zainuddin 2015. Permasalahan dalam pengelolaan harta pusaka rendah. Permasalahan dalam pengelolaan harta pusaka rendah meliputi kekurangnya pemahaman dalam masyarakat tentang hukum waris sehingga pembagian harta pusaka tidak sesuai dengan aturan faid. Selain itu, konflik antara ahli waris diterapkan pada akibat perbedaan kepentingan, rasa tidak adil, kurangnya musyawarah, serta pengaruhan adat terkadang bertentangan dengan syariat. Masalah lainnya muncul karena pembagian serta tidak dilakukan secara resmi sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam kepemilikan memperbesarkan potensi mengikat kemudikan hari penguasaan harta pusaka secara berlimpah oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan pihak lain juga sering terjadi dapat merusak hubungan antara keluarga. Di samping itu, kurangnya dokumentasi dan bukti kepemilikan menyebabkan ketidakpastian hukum dan mempersulit proses pembagian warisan secara adil dan transparan menurut Suepomo 2000. Konflik antara adat dan syariat dalam pembagian harta pusaka rendah juga dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam hukum dalam masyarakat. Menurut Amir Syarifuddin 2004. Penundaan pembagian warisan berpotensi besar dalam perselisihan antara keluarga. Pengusahaan harta secara pihak termasuk bentuk kezaliman
yang terdapat dalam merusak hubungan keluarga menurut Muhammad Ali Hasan 2003. Bukti tertulis dan dokumentasi kepemilikan sangat penting dan menjamin kepastian hukum dalam pembagian kewarisan menurut Subekti 1995. Peranan tokoh ada dalam penyelesaian konflik harta pusaka rendah. Tokoh adat di Minangkabau seperti Nini Mama, kekerabatan adat negari KKN, berperan sebagai mediator dan menyelesaikan konflik dalam harta pusaka rendah, mengutamakan musyawarah dan menjaga hubungan kekeluargaan. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai mekanisme Bajajang naik, Batanggo turun, yaitu menyelesaikan secara bertahap, mulai dari tingkat keluarga, penghulu suku, hingga kan jika konflik belum selesai. Dalam penyelesaian harta pusaka rendah, tokoh ini juga berperan mengarahkan pembagian agar sesuai dengan hukum faraid, tanpa mengabaikan nilai adat dan keturunan kaum. Tujuan utama dalam menyelesaikan konflik hanya membagi harta, tetapi juga menjaga persaudaraan dan keharmonisan dalam keluarga sesuai dengan ajaran Islam menurut Hilmi 2014. Sengketa harta pusaka di Minangkabau sesuai dengan tingkat adat Minang, mulai dari mama kepala warisan sehingga kan menurut Fadhana 2002. Harta pusaka rendah pada dasarnya dibagi menurut hukum syarat atau faraid, dengan pengawasan tokoh adat dan tetap adil dan tidak menimbulkan perpecahan keluarga menurut Hamka 1968. Pengaruh modernisasi terhadap harta pusaka rendah. Modernisasi membawa perubahan terhadap harta pusaka rendah di Minangkabau, terutama dalam pola kepemilikan yang semakin bersifat individual, karena harta dihasilkan usaha pribadi dianggap sebagai hak milik pribadi menurut Nafis 1984. Bentuk harta juga berkembang dari aset tradisional seperti tanah dan rumah sebagai aset modern seperti bisnis, properti, saham, kendaraan, dan investasi digital, sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat menurut Amir 2003. Selain itu, sistem pembagian warisan kini lebih banyak mengikuti hukum Islam dan aturan formal karena dianggap lebih jelas dan adil, sehingga terjadi penyesuaian antara hukum adat, hukum profesional, dan hukum Islam menurut Hadi Kusuma 1990. Namun, modernisasi juga meningkatkan potensi konflik keluarga akibat perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda, serta menyebabkan kurangnya nilai kebersamaan, musyawarah, dan kekeluargaan karena pengaruh gaya hidup modern dan individualisme. Oleh karena itu, diperlakukan keseimbangan antara perkembangan zaman dengan adat dan agama agar berhubungan keluarga tetap harmonis menurut Hazairin 1982. Solusi mengatasi konflik dalam pembagian harta pusaka rendah. Konflik dalam pembagian harta pusaka rendah sering terjadi karena perbedaan kepentingan antara ahli waris, kurangnya pemahaman hukum waris, dan lemahnya komunikasi keluarga. Solusi yang dapat dilakukan adalah melalui 1. Musyawarah keluarga agar tercapai kesepakatan bersama dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga menurut Plantagenet 2009. 2. Penetapan hukum warisan Islam faraid untuk memberikan kepastian hak setiap ahli waris sehingga dapat mencegah sengketa menurut Syarifuddin 2004. 3. Sikap adil, transparansi, dan kejujuran dalam mengolah harta perlu diterapkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman menurut Raharjo 2010. 4. Bantuan Nini Mama sebagai mediator adat untuk menjembatani perbedaan kepentingan keluarga menurut Hilmi 2014.